dari Sayyidina Muhammad melahirkan ilmu, melahirkan pemahaman, melahirkan pengetahuan. Artinya bahwa Rasulullah tidak butuh huruf, tidak butuh kalimat, tidak butuh perangkat, tidak butuh yang lainnya untuk menjelaskan apa yang menjadi sir di dalam sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majlis maulid atau maulud yang insya Allah penuh barakah, penuh rahmat, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma. Salawat dan salam mari kita sanjung pujikan kepada uswah dan qudwah kita, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj, para guru, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat, para tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada para tuan guru, Bapak MC, saudara MC tadi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ngopi di majelis ini. Insya Allah tadi memang sengaja gagal ngopi, pengen ngopi di sini ada bapak-bapak. Kopinya ada Pak Heri ya? Ada, aman. Insya Allah katanya. Kebetulan kita jauh Pak, sampai haus tadi, alhamdulillah disambut dengan air putih. Bawa insya Allah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kalau ngaji nggak biasa lucu Bu. Bahkan yang lucu saja masih dibantah sama istri saya, memang wajahnya nggak bisa lucu katanya. Makanya Yus kalau begitu ngajinya yang serius saja Pak ya. Ini bukan ceramah, tetapi mari kita diniatkan mudzakirah, tadzkiratan berjamaah, saling mengingatkan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bu, kalau kita ngeriung kumpulkan suri tauladan seperti Sayyidina Muhammad. Salah satu senangnya minimal modelnya begini nih Bu ya. Kita ngeriung, unjuk rembuk, silaturahim. Ada yang bawa lontong, ada yang bawa air, ada yang bawa pisang, ada yang bawa makanan lain. Semuanya itu tiada lain dan tidak bukan kecuali karena cinta kita dan bangga atas lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah di dalam firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu." Kata Allah kepada Sayyidina Muhammad, ya Muhammad, qul, katakanlah dengan sebab fadl dan karunia Allah, wa bi rahmati, dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka mereka semuanya senang dan bangga atas lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kita masih beriman insya Allah Bu ya. Insya Allah selalu beriman kepada Sayyidina Muhammad ya Bu ya. Masih Bu ya. Insya Allah. Mari kita saksikan hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pernah nggak Bapak Ibu kalau baca Quran ada surah di juz 30 nama surahnya Al-Lahab, Tabbat yada abi ila akhirnya, yang menyatakan Abu Lahab binasa bukan kita, yang mengatakan Abu Lahab hancur bukan manusia biasa, tetapi firman Allah subhanahu wa ta'ala, binasa Abu Lahab. Tetapi sebinasa-binasanya Abu Lahab,
ditahqiq, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bangga dan senang atas lahirnya Sayyidina Muhammad. Setiap hari Senin Abu Lahab siksa kuburnya diliburkan, padahal beliau ini dinyatakan oleh Allah orang yang ingkar kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apalagi kita pun insya Allah sholat jamaahnya dijaga, sholat 5 waktunya terjaga, silaturahminya nyambung, tegur sapanya jalan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa Daud, ada sholat sunnah qobliyah ba'diyahnya, ada yang qiyamul lailnya, ada yang senang baca sholawat, ada yang senang baca Al-Quran. Silaturahimnya terjaga, semua sunnah itu insya Allah akan membuahkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Abu Lahab orang yang kafir, Bu. Abu Lahab orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setiap Senin karena beliau bangga atas lahirnya Sayyidina Muhammad, akhirnya semua azabnya di hari Senin diliburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirul hadirat rahimakumullah. Ini beberapa alasan kenapa kita harus bangga atas lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama adalah, Ibu ya, pada kesempatan kali ini kita kaji. Sayyidina Muhammad merupakan aslu wujudi kulli hadhihi makhluqat. Sayyidina Muhammad merupakan awal sebab adanya semua makhluk. Yang dikatakan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi." Kata Allah bahwa aku menciptakan Muhammad pertama-tama daripada nur wajahku. Bahkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu dikatakan, "Innallah khalaqa qabla al-asya nur nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau Bapak Ibu kan selama ini tahunya bahwa kita ini tercipta dari tanah. Betul ya? Kita tercipta dari tanah. Lihat betul Bapak Ibu. Tanah yang mana, Bu? Tanah sengketa atau tanah longsor katanya? Maka ciri-cirinya kalau ada tetangga kita pengen bikin masalah mulu, bikin ruwet mulu, ada dua kemungkinannya. Tanah sengketa, kalau enggak sumbernya tanah longsor. Ada model begitu? Insya Allah di sini tidak ada. Semuanya akur, kompak, amin, Allahumma amin. Kalau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara lahiriahnya, secara jasadiahnya tercipta dari tanah, sebaik-baik tanah, pilihan tanah yang di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah disebutkan tanahnya itu diambilkan dari tanah yang ada di Mekkatul Mukarramah hari ini, yaitu persis di dalamnya, di bawahnya Ka'bah. Dari situ kemudian terbentanglah alam semesta, terutama bumi, dan kemudian menjadi saripati dimakan oleh nenek moyang kita, orang tua kita, menjadi ovum dan sperma sehingga melahirkan kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Rasulullah pilihan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, tanah yang nempel di tubuh Rasulullah juga pilihan, yaitu tanah yang ada di antara kota Makkah. Persisnya adalah adanya di bawah Ka'bah yang ada hari ini berdasarkan kitab Al-Anwar Muhammadiyah. Tapi Al-Hakir ingin kembali kepada awal, bahwa awal segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah berupa nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin ceritakan, Bu, ini muqaddimahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena beliau dikatakan, ya, beliau mengatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalullah khalaqallahu ruhi." Kata Rasulullah bahwa pertama-tama Allah
menciptakan itu adalah ruhku. Wa awal ma khalaqallahu nuri, dan awal mula Allah menciptakan itu adalah cahayaku. Wa awal ma khalaqallahu al-qalam, dan pertama-tama Allah menciptakan itu adalah berupa kolam. Wa awal ma khalaqallahu al-akal, dan pertama-tama Allah menciptakan itu adalah akal. Cuman apa yang dimaksudkan dengan kolam, dimaksudkan dengan nur, dimaksudkan dengan akal, dimaksudkan dengan ruh. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sallallahu sirrah memberikan penjelasan, wal muradu minhum syai'un wahid. Yang dimaksudkan dengan kolam, yang dimaksudkan dengan roh, yang dimaksudkan dengan nur, yang dimaksudkan dengan akal, itulah barangnya satu, istilahnya banyak. Wa hakikatul Muhammadiyah, yaitu hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lakin summiya nurun likaunihi sofyan an dhulmatihal jalaliyah, kama qala Allah ta'ala qad ja'akum minallahi nur wa kitab. Telah datang kepada kita semuanya dari Allah berupa nur dan kitab. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah di dalam Simtud Doror ataupun kita maulid yang lain dikatakan Nabi Muhammad itu dikenal nur fauqa kulli nur, atau nurun fauqa kulli nur, dikenal dengan cahaya. Rasulullah juga disebut ar-ruh, Rasulullah juga disebut al-akal, dan lain sebagainya daripada asma-asmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut ummi karena Rasulullah dikatakan buta huruf. Mana pertama? Yang kedua, bahwa Rasulullah tidak perlu huruf, tidak perlu kata, tidak perlu kalimat untuk menjelaskan sirrullah yang ada di alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah Rasulullah SAW dari Sayyidina Muhammad melahirkan ilmu, melahirkan pemahaman, melahirkan pengetahuan. Artinya bahwa Rasulullah tidak butuh huruf, tidak butuh kalimat, tidak butuh perangkat, tidak butuh yang lainnya untuk menjelaskan apa yang menjadi sir di dalam sirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba bisa kita bayangkan hadirin Allah yang terbentang dari barat sampai timur, dari selatan sampai utara, semua ilmu yang terbentang ini semuanya adalah bersumber dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika malaikat mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, iqra, bacalah. Apa kata Sayyidina Muhammad? Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Ma ana biqari. Aku tidak bisa ya Jibril. Kemudian kembali Jibril mengatakan, iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Saya tidak bisa ya, saya tidak bisa ya Jibril. Itu penafsiran yang pertama. Endal mutasawwif, di sisi orang-orang tasawuf penafsirannya berbeda. Bahwa kata-kata ma'ana biqari'in, kata seorang ahli tasawuf ditafsirkan, ditakwilkan yang mana ai bimakna, minnya di sini bimakna istifhamiyah. Ma'ana biqari', yang mana yang mesti saya baca ya Jibril? Mau Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Bagaimana tidak hadirin hadirat rahimakumullah, karena begitu Sayyidina Muhammad SAW mendapatkan wahyu, semua file Al-Quran itu dimasukkan oleh Allah ke dada beliau. Sehingga ketika berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, ma'ana biqari, yang mana yang mau dibaca? Ya lo kan hadirin, begitu kita sudah terkopi yang ada di laptop kita, kita butuh kapan saja klik kuncinya, selesai semuanya. Diklik semuanya kebuka Pak. Begitu juga Al-Quran yang sudah ditaruh di dada Rasulullah SAW, semuanya kapan saja malaikat Jibril membutuhkan, Rasulullah akan menyampaikan itu. Itu pengertiannya ma'ana biqari indal mutasawwifin. Itulah Rasulullah SAW menjadi sumber pengetahuan kepada kita semuanya. Kita
yang ribuan bahkan jutaan, intinya adalah menceritakan tentang Rasulullah SAW. Maka dasar orang yang selalu menyampaikan tentang Sayyidina Muhammad, luar biasa orang yang selalu menyampaikan tentang akhlak dan uswah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah. Farruhul Muhammadi khulasatul akwan. Maka ruhnya Sayyidina Muhammad itu merupakan ringkasan daripada alam semesta ini. Jadi kalau tadi kita sering mendengar asal mula manusia itu dari tanah, hakikatnya adalah bersumber dari nurnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama-tama itu Allah menciptakan nur. Jelas ya? Setelah Allah menciptakan nur, kemudian Allah menciptakan ruhnya Sayyidina Muhammad. Dari nurnya itu ruhnya Sayyidina Muhammad tercipta. Setelah dari ruhnya Sayyidina Muhammad ini, Allah menciptakan al-arwah, roh-roh. Yang roh-roh ini Bapak Ibu rahimakumullah 4.000 tahun ditaruh oleh Allah di tempat yang seperti kamar pengantin. Halo, arwah roh-roh itu ya, sebelum terlahir jasad kandung badan kita ini, Allah menciptakan roh kemudian diletakkan di sebuah tempat lah, kira-kira bayangannya, sebuah tempat yang tempatnya itu keindahannya melebihi indahnya kamar pengantin. Makanya roh itu disebut roh karena maknanya hakikat roh itu biasanya selalu tenang, adem, pengen cari damai. Pernah nggak di antara kita Pak kesenangannya nyari ribut, kesenangannya pengen berantem, kesenangannya bermusuhan, kesenangannya adu domba? Itu hanyalah tengkorak yang berjalan, hanyalah mayit yang bergentayangan kemana-mana. Ruhnya entah di mana dia, nggak jelas. Maka disebut ruh karena ruh itu ada di makna istirahat, nyaman, tenang, itulah kepengen ruh. Jadi kalau kita senang ngadu domba sama orang, senang memusuhi orang, senang fitnah orang, hanya tengkorak bahkan mayit yang berjalan. Ada bedanya kita Pak sama film sama film hantu doang mereka berjalan. Tapi kalau roh dihidupkan di dalam ruhaninya, roh kita hidup di dalam hatinya, maka insya Allah kedamaian selalu akan dia cari dimanapun berada. Kita jauh-jauh ke puncak pengen apa? Kecuali kita ini berharap ketenangan, kesenangan, kepuasan. Padahal hakikat kesenangan itu adalah di mana ia menghidupkan rohaninya. Coba kita bisa bayangkan Pak, malam pengantin itu parfum kita pasti parfum pilihan, kamar kita pasti kamar pilihan, kasur kita kasur pilihan, lemari dipan semuanya pilihan, hiasannya semuanya pilihan. Itu kira-kira gambaran rohani kita Pak. Lah kenapa kadang-kadang kita ini urusannya hanya urusan jasa dia saja yang untuk ruh kadang-kadang jauh. Maka oleh karena itu, kalau kita ingat bahwa asal mula kejadian manusia itu adalah bersumber dari kata-kata ruh, dari nurnya Sayyidina Muhammad, kemudian ruh, yang ruh itu berdamai, yang ruh itu selalu menginginkan kebahagiaan, maka ini menjadi tolak ukur pokok kebutuhan kita semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ana minallah wal mu'minun minni. Saya ini dari Allah, sementara orang mukmin itu dari aku, kata Rasulullah. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu ya, ini karena waktunya agak terbatas ini takutnya. Kemudian dari nurnya Sayyidina Muhammad SAW, wabakil kulliyat, sisa yang lain ini bersumber dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dirinci begini Bapak Ibu ya. Nah, kalau dirinci begini.
Jadi pertama-tama Allah menciptakan makhluk berupa nurnya Sayyidina Muhammad. Waktu itu ars belum ada, Lauhil Mahfuz belum ada, surga belum ada, neraka belum ada, langit belum ada, bumi belum ada, manusia belum ada, malaikat belum ada. Itu awal mulanya, Bu. Setelah 4.000 tahun ruh itu ada di ruangan tadi, ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menginginkan menciptakan makhluk namanya manusia. Juga makhluk turunan yang lain banyak lagi. Nah, makhluk yang namanya manusia ini, ya, ketika ruh dimasukkan ke dalam kandung badan kita selaku makhluk jasadiah, maka kemudian Allah bertanya kembali kepada manusia namanya ini, alastu birabbikum qalu bala. Itu pertanyaan Allah kepada alam ruh sebenarnya. Ketika ruh sudah dikandung jasad manusia, apa jawabannya manusia? Ya Rob, jawabannya apa ya? Lupa yang kemarin itu. Yang tadinya alastu birabbikum qalu bala. Tidakkah aku ini Tuhan kalian? Roh itu mengatakan bala, iya. Tetapi begitu roh dimasukkan ke kandung badan, yang di situ ada dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepadanya potensi takwa juga potensi fujur, yaitu potensi hawa nafsu yang menutupi rohani kita sehingga kita lupa kepada kampung asalnya, yaitu rohani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sehingga dengan berkah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menurunkan para nabi dan rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya kepada beliau semuanya untuk menuntun manusia yang tadinya di alam ruh menyaksikan, iya betul engkau Tuhanku, begitu tertutupi oleh hawa nafsunya, roh masuk di kandung badan sehingga dia tidak kembali ingat kepada perjanjian awalnya di alam azal dulu. Sehingga Allah dengan kasih sayangnya menurunkan nabi menuntun kita dengan kitab-kitabnya, bimbingan, irsyad dan sebagainya, agar kita selamat menuju negeri asal, selamat menuju negeri akhirat. Itulah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kenapa kita ini salah satunya bersalawat kepada Rasulullah SAW, agar ada ketersambungan kita dengan Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang bersalawat dikatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Orang yang bersalawat itu nyambung ruhaninya dengan Sayyidina Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, pernah nggak kita berjumpa langsung dengan Allah? Pernah nggak, Bu, kita duduk berwajah langsung dengan Allah? Pak, pernah nggak kita berjumpa langsung dengan Allah? Kapan? Di dalam sholat. Bagaimana bentuk modelnya? Bingung kita, Pak. Satu-satunya makhluk yang wajah langsung dengan Allah hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang belum ma'rifat, belum kenal kepada Allah, maka sering-seringlah menyebut Sayyidina Muhammad, yang ketika Mi'raj Sayyidina Muhammad sudah sampai di hadratnya Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana menyembah Allah, tahu bagaimana bersujud kepada Allah, tahu bagaimana bersyukur kepada Allah, tahu dengan akhlak dan adabnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini hadirin rahimakumullah, ngandelin sholat subuh kadang-kadang sering kesiangan. Betul ibu-ibu ya? Ngandelin puasa kadang-kadang puasa kita masih kemana-mana. Betul Bapak Ibu? Ngandelin
yang kita andalkan tentu sangat jauh. Tetapi kalau kita bersandar kepada Sayyidina Muhammad SAW, ruhani kita nyambung kepada beliau, mudah-mudahan tertarik karena beliau sudah duluan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu punya layangan. Kalau layangannya putus, oleh enggak? Supaya tidak putus dengan Allah, bagaimana? Sayyidina Musa alaihi salam mengatakan, kalau kita ingin dekat kepada Allah, yang dekatnya melebihi mata dengan pandangannya, dekatnya melebihi kuping sama pendengarannya, melebihi lisan dengan rasanya kepada Allah. Fa'akhiris salah ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihi salam, kita ingin dekat kepada Allah, bingung caranya, sholawat aja udah. Sholawat. Betapa banyak dan Nabi hadir rahimahumullah. Semuanya itu adalah mengambil ikat janji dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali mengatakan, ya Bu ya, Sayyidina Ali mengatakan, kata beliau, Allah tidak akan mengutus para nabi dan rasul sebelum para nabi dan rasul ini mengikat janji dengan Sayyidina Muhammad SAW. Kalau ikatannya putus dengan Nabi Muhammad, nabi dan rasul sebelumnya nabi itu, sebelum Nabi Muhammad bisa dipecat oleh Allah. Karena tidak ada ketersambung, tidak ada ketersambungan. Itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu juga Ibnu Abbas mengatakan, begitu Allah memerintahkan kepada semua para nabi dan rasul, lihat dan saksikan itu cahaya para nabi dan para rasul berkumpul pada waktu itu. Kemudian ada satu cahaya yang membuat pingsan para nabi dan rasul. Kemudian para nabi ini bertanya kepada Allah, ya Allah, satu cahaya ini cahaya yang mana sehingga kami ini menjadi pingsan? Apa jawabannya Allah kepada mereka? Itu adalah nuru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan cahaya daripada cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asyhadu alaikum, qalu na'am, falidzalika qawluhu ta'ala, wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataituhum min kitab wa hikmatin. Jika Allah telah mengambil janji mitsaqan nabiyyin, yaitu perjanjian dengan para nabi, lama ataituhum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna wa la tanzurunna. Apa kata Allah? Kalau kalian menyaksikan dan membenarkan dengan Sayyidina Muhammad, ini masuk di alam arwah dulu Pak ya. Kata Allah kepada para nabi dan rasul, kalau engkau menyaksikan dan engkau membenarkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalau anda hidup bersama mereka, kata Allah, la tu'minunna wa la tanzurunna, maka kalian akan beriman kepada Sayyidina Muhammad dan kalian akan menjadi penolong kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelas para nabi dan rasul. Bayangkan Nabi Musa punya tongkat bisa membelah lautan, Nabi Ibrahim tidak terbakar, Nabi Isa menghidupkan yang mati, Nabi Nuh tidak tenggelam. Semuanya itu karena ada ikatan sambungan tali yang kuat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya Bu ya, kata Imam Habib Ali Al-Habsyi, fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim hatta awsalathu yadul ilmil qadim. Nabi Adam dititipkan nur di sulbinya, sulbi Nabi Muhammad kemudian lanjut kepada Nabi Nuh. Nurnya Sayyidina Muhammad dititipkan di sulbinya Nabi Ibrahim, sampailah kepada abahnya Sayyidina Muhammad Abdullah. Coba mari kita urut, hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Adam diselamatkan oleh Allah karena ada nur Sayyidina Muhammad.
Nabi Nuh tidak tenggelam karena ada nur di sulbinya Nabi Nuh, nurnya Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi Nuh ini mafhum mukhalafahnya tidak ada nur Sayyidina Muhammad di sulbinya Nabi Nuh, itu masih 50-50, ya selamat atau tenggelam. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api Raja Namrud karena di sulbinya Nabi Ibrahim terdapat nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bisa kita bayangkan, Nabi Ibrahim terbakar oleh api Namrud, selamat kita ini, nggak ada apa-apanya kita manusia, nggak sampai kayak kita orang bedahan. Nabi Nuh tenggelam, nggak sampai lah kita ini, nggak ada orang bedahan, nggak ada. Tapi barokahnya Sayyidina Muhammad, nurnya Sayyidina Muhammad dititipkan di sulbinya Adam, nur Sayyidina Muhammad dititipkan di sulbinya Nabi Nuh, nur Sayyidina Muhammad dititipkan di sulbinya Nabi Ibrahim, sampailah kepada kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Ini paling firman Allah di dalam surah Al-Imran. Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah, kata Ibnu Abbas, para nabi dan rasul tidak diangkat nabi dan rasul oleh Allah kecuali mereka telah mengikat janji dulu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sedahsyat apa kira-kira kita bayangkan nanti di hari kiamat nanti, ketika padang mahsyar, ketika di mizan, di siratal mustaqim, begitu sayangnya Sayyidina Muhammad kepada umatnya, kepada kita semuanya, sampai Nabi Muhammad itu masih dikirim. Sehingga suatu ketika nanti Bapak Ibu rahimakumullah fi yaumil qiyamah, para umat bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, kita bagaimana nasib kita ini? Di saat yang sangat gelisah, galau, genting luar biasa, bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, bagaimana dengan nasib kami? Apa jawabannya Nabi Adam? Nafsi-nafsi masing-masing. Kemudian Nabi Adam menyarankan kepada Nabi Nuh, mereka kembali bertanya kepada Nabi Nuh, ya Nuh, bagaimana nasib kami? Nabi Nuh kembali menjawab, nafsi-nafsi masing-masing. Kemudian Nabi Nuh menyarankan, yaudah kalau begitu kau bertanya kepada Nabi Isa. Apa jawabannya Nabi Isa? Nafsi-nafsi masing-masing. Kemudian Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan seterusnya, semuanya jawabannya sama, nafsi-nafsi masing-masing. Tetapi yang terakhir, mereka bertanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Habibi, ya Muhammad, bagaimana nasib kami di padang mahsyar? Bagaimana nasib kami nanti ketika di jembatan Siratal Mustaqim? Bagaimana ditimbangan? Bagaimana antara surga dan neraka? Para umat bertanya, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana laha, syafaatku akan berlaku kepada kalian semua. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah satu-satunya makhluk yang dipersilahkan masuk surga, tidak mau kalau umatnya masih ada di dalam neraka. Hadir kagak mau, dari saking sayangnya Sayyidina Muhammad, jaminannya luar biasa. Begitu maulid sumbangannya 50.000, imbang aja kira-kira Bu. Jaminan Rasulullah dunia, agama dan akhirat. Ini disuruh senang aja lahirnya Sayyidina Muhammad, berat banget kita ini. Senang aja dulu. Lah kita Bapak Ibu rahimakumullah punya anak lahir saja yang mohon maaf, masa depannya kadang-kadang belum tentu jelas ya Bu ya. Kita saja begitu grogi lahir senang ya. Kita punya hewan peliharaan kesayangan, umpama arwana beranak, senangnya kayak apa? Punya kucing kesayangan beranak, senang kita. Punya embe, kambing, punya ayam lahir, senang kita. Lah ini lahirnya Sayyidina Muhammad, sababul kulli maujud, yang menjadi segala sebab lahirnya alam raya, alam semesta, bahkan sampai kepada kita. Senang saja nggak boleh, bagaimana kita ya? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi oleh karena itu, kalau kita tidak punya modal apa-apa untuk menghormati Sayyidina Muhammad, minimal senang aja.
senang. Bagi duit kagak punya, bagi kambing kagak punya, minimal ekornya dah. Ekornya kagak punya, bulunya dah. Bagi duit kagak mampu, ya minimal bantu-bantu ngerapiin ini. Diniatkan hormat lahirnya Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan mengalahkan Abu Lahab yang jelas-jelas kafir di dalam Al-Quran, tapi mendapatkan keringanan azab setiap hari Senin karena senang atas lahirnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau cerita asal muasal kejadian segala makhluk itu adalah satu, nurnya Sayyidina Muhammad, saya hakul yakin kita ini nggak mau pisah dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kagak ada kita ini Pak, al-anur Sayyidina Muhammad. Kagak ada bumi alam semesta tanpa lewat nurnya Sayyidina Muhammad. Masya Allah, mari kita bahas ya. Saya punya guru Maulana Habib Lutfi. Beliau kalau bulan Maulud 2 tahun yang lalu kurang lebih, di bulan Maulud beliau potong kambing kurang lebih 700 sampai 750 ekor karena niat hormat dan takjim Maulud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa Bu? 700? Ya Allah, ada yang potong kambing Pak Pur. Insya Allah ke depannya. Abdul Muthalib potong kambing, yang potong unta karena senang atas lahir cucu ponaannya, senang atas lahir ponaannya. Kita alhamdulillah ini berkat banyak, air banyak, kopi juga ada, semuanya ada insya Allah barokah. Memang kelihatannya biasa-biasa saja hari ini Bu, rasakan berikutnya insya Allah. Keberkahan Maulid ini di mana-mana hari ini. Saya punya kampung di Madura, setiap bulan Maulid per kakak itu ngadain Maulid Pak. Setiap rumah ngadain Maulid ya. Apa kata beliau? Keberkahannya luar biasa. Maka alhamdulillah, rayakan, ramaikan bangsa kita ini dengan diceritakan lahirnya, uswahnya, akhlak baginda Rasul, sehingga damai, tentram dan aman. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Saya ingin menyampaikan ahli sholawat. Ada namanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini punya kitab susunan beliau namanya Dalailul Khair, yang isinya semuanya sholawat kepada Rasulullah SAW. Kisah awal terciptanya kitab ini adalah beliau berjumpa dengan seorang anak kecil yang dari sumur dangkal, mestinya belum keluar mata air, begitu diludahin sama anak kecil ini keluar mata air yang luar biasa. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jazuli bertanya kepada anak kecil ini, ya waladi, wahai anak, apa gerangan amaliyah istiqomahan yang kalian istiqomahkan sehingga ente punya karomah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata anak kecil? Ya Syekh, kampung kita ini semua anak setiap harinya minimal bersolawat 14.000. Bu, kita punya anak diajarin solawat berapa setiap hari? Bukan main tiktokan, baik diajarin tiktokan, diajarin facebookan, diajarin youtuber, diajarin apa yang saya terbaru tabole itu di Maluku adanya Bu. Setiap anak kecil ini menjawab, Tuan Syekh, di sini anak-anak setiap hari nggak kurang 14.000 sholawatnya. Saya tanya Pak Ibu aja lah, Bu, sebelum menonton putra putri kita Bu, kita sholawatnya setiap hari berapa ratus? Pengen anak soleh seperti meniru akhlaknya Nabi, sholawatnya kurang. Membaca riwayat Rasulullah jarang, hadir majelis maulid juga jarang. Bagaimana kita pengen meniru akhlaknya Rasulullah? Alhamdulillah hadis binikmah, kami punya majelis di Bedah Timur sana. Selama bulan Maulid, insya Allah kita diniatkan hormat Rasulullah lewat membaca Maulid setiap malam. Dari awal bulan Rabiul Awal, awal
bulan ini alhamdulillah sekarang sudah tanggal berapa ini? 20 Rabiul Awal. Alhamdulillah malam ini maulidnya taruh di sini. Jadi setiap malam kita baca kita riwayat Rasulullah SAW. Yang longgar monggo silakan gabung, kopi gratis. Ya pulang bayar. Katanya dikatakan itu banget ya dengan hormat Nabi kopi acan ke bawah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu Bu ya, ini karomahnya Masya Allah. Saya cerita lagi berikutnya Bu. Ada namanya Imam Al-Busiri yang menyusun kitab Burdah. Beliau ini seorang ahli syair yang dari Mesir dan menulis kitab Burdah khusus pujian kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Imam Al-Busiri ini sakit stroke Bu, agak bisa ngapa-ngapain badannya itu, sehingga melanjutkan syair pujian kepada Rasulullah tidak bisa. Hanya tertidur dan bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepada Imam Al-Busiri, lanjutkan menulis syair pujian kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah memberikan jubahnya, dikurungkan diselimutkan, dipakaikan kepada Imam Al-Busiri. Setelah bangun Imam Al-Busiri segar bugar sehat walafiat, sehingga bisa menyelesaikan syairnya yang sekarang masyhur hingga ke Nusantara. Syair qasidahnya yaitu qasidah Burdah. Kita tabarukan, mari kita baca sedikit saja qasidah Burdah. Mudah-mudahan kita kebagian barokahnya dan asalnya daripada beliau. Amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأولين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kita mendengar syair-syair pujian nama Nabi aja relaksasinya, rasanya itu enak. Kalaupun kita belum paham apa artinya tadi umpama, nyaman aja. Orang yang dengar cipta Nabi paham gak paham enak itu rasanya. Karena sirnya memang begitu, rahasianya begitu, barokahnya begitu. Apalagi yang paham. Imam Al-Busiri ini sehat barokahnya menyusun syair pujian kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita senang-senang bersolawat. Dan yang ketiga, saya ingin ceritakan penyusun kitab Simtud Durar, Imam Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau mendapatkan ridha dari ibundanya untuk melanjutkan perjalanan haji kemana-mana. Setelah khatam tafsir, khatam fikih dan sebagainya, pulang ke kampung halaman, kemudian sowan kepada ibundanya. Apa kata ibundanya? Kamu sudah khatam apa saja? Sudah lulus, kata ibunya. Apa jawaban putranya? Alhamdulillah Umi, saya sudah lulus. Apa ciri-cirinya lulus? Saya hafal kitab ini, hafal kitab ini. Dibantah oleh ibundanya, bukan itu yang aku maksudkan. Engkau lulus daripada ngajinya, kata ibundanya, di saat engkau bermimpi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berangkat lagi penyusun kitab Simtud Durar.
Begitu bermimpi, sholat lagi pulang kampung ketemu ibundanya. Alhamdulillah Umi, saya sudah bermimpi ketemu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibantah lagi sama ibundanya. Ingin ente tunjukkan dengan mimpimu kalau engkau itu ahli tidur, kira-kira begitu bahasanya Pak. Nggak cukup dengan lewat mimpi berjumpa Sayyidina Muhammad, kata ibundanya. Lalu bagaimana Umi? Aku akan mengatakan engkau lulus ngajinya di saat engkau bisa muwajahah ya obatan dalam keadaan terjaga bersama Rasulullah SAW. Ini didikan orang tua kepada putra-putri kita. Halo Bu, kapan kita ngajarin akhlak kita yang model begini kepada anak-anak kita? Jadi kelulusan itu tidak hanya formal informal yang model begini sangat penting. Jangan sampai pilihan PR sekolah, PR kampus rajin, tapi bab Quran belum selesai di rumah, bab dzikir wirid kita belum selesai di rumah, tarbiyah yang sederhana kecil di rumah belum selesai. Ilmu saja bikin orang sombong. Sebagian ulama mengatakan orang yang hanya ilmu akan melahirkan kesombongan, tetapi dengan hikmah ini yang disiramin oleh nur Sayyidina Muhammad, hati yang disiramin hikmah oleh zikrullah, hati yang disiramin zikir, hikmah para aulia, insya Allah akan melahirkan kata Allah. Jadi orang yang mohon maaf yang bermain angka margin itu bukan orang tidak pintar, hadir rahmatullah, tetapi orang yang warok hatinya, yang tawadhu hatinya, yang zuhud hatinya. Kalaupun dia tidak punya gelar, takut nomor punya orang. Gelarnya tinggi, kalau tidak ada zuhud, warok, tawadhu di dalamnya, di dalam hatinya, tidak ada nur sambungan kepada Rasulullah. Ya jangankan main margin, bukan margin lagi ya Mas. Naudzubillah. Jadi kurang lebih begini, ijazah guru saya secara umum saya sampaikan kepada hadirin hadirat rahmatullah, supaya anak kita jadi soleh dan solehah. Saya mendapatkan ijazah dari guru saya, anak kita setiap hari bacakan sholawat 100. Ibu-ibu sanggup ya? Anak pertama bacain sallallahu alaihi Muhammad 100, anak yang kedua sallallahu alaihi Muhammad 100, anak yang ketiga sallallahu alaihi Muhammad 100. Ibu-ibu anaknya berapa paling banyak di sini? 2, dikit banget. Kalau umpama 2 berarti 200. Pengen istrinya solehah, pengen istrinya solehah, bapak-bapaknya jangan lupa bacakan istri sallallahu alaihi Muhammad 100. Pengen suami soleh, jangan lupa ibunya bacakan suami sholawat 100 sallallahu alaihi Muhammad. Ini mah berharap suami soleh, istri solehah bacain doa, bacain sholawat sama bini sama suami kagak. Kepengen doang, ngayal namanya ibu ya. Itu baru dia yang pertama Pak ya, anak 3, belum dia yang kedua. Ya kalau anak-anak saya ada 15, berarti 1.500 setiap hari. Itu istri pertama, belum istri kedua. Iya disesuaikan jumlahnya. Jelas ya? Jadi kita ijazahkan daripada guru saya, supaya anak kita jadi anak soleh solehah, setiap hari bacakan sholawat 100. Amin Allahumma amin.